إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian, orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati, dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan kita kehidupan, Allah yang telah memberikan kita kesehatan, panjang umur, dan juga Allah lah yang memberikan kita hidayah, petunjuk, Islam, iman, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jum'ah di masjid yang sangat mulia ini. Salawat teriring salam, mari kita perbanyak kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para keluarga dan kepada para sahabatnya. Pada kesempatan yang baik ini, khatib tidak lupa berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan juga para jamaah. Mari selalu kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan inilah yang bisa mengantarkan kehidupan kita yang sejahtera, kehidupan kita yang baik, baik itu di dunia dan juga apalagi nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini dan juga di akhirat kelak, kita sangat mengharapkan kehidupan yang namanya kehidupan yang abadi, kehidupan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang kita harapkan, yang kita doakan. Sering kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kita kehidupan yang bagus, kehidupan yang sejahtera, baik itu di dunia apalagi di akhirat kelak. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal-hal ataupun dalam sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW yang beliau mewanti-wanti kita. Ada 3 perkara yang bisa membinasakan kita dalam kehidupan kita di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Ada 3 hal dan 3 perkara yang bisa membuat kehidupan kita bisa menjadi hancur. Kehidupan kita yang awalnya baik, yang awalnya soleh, tetapi dengan berbuat yang 3 hal ini, kehidupan kita bisa menjadi kacau, bisa menjadi amburadul. Inilah yang harus kita waspadai sesuai dengan hadis dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, salasun muhlikat, ada 3 hal yang membinasakan. Ada 3 hal yang membuat kehidupan kita bisa rusak. Ada 3 hal yang membuat amal ibadah kita, semua aktivitas kita di dunia ini bisa menjadi hancur, bisa menjadi rusak. Apakah itu? Rasulullah SAW bersabda, yang pertama adalah sohun muta. Sohun muta. Yang kedua adalah hawa muttaba. Yang ketiga adalah
i'jabul mar'i bi nafsih. Ini hadis riwayat At-Tabrani, hadis hasan, yang artinya 3 hal yang membuat kehidupan kita bisa binasa. Yang Rasulullah SAW menyuruh kita supaya mewaspadai 3 hal ini. Yang pertama apa? Suhun muta', kekikiran, kebakhilan yang selalu dituruti. Kikir, bakhil adalah perbuatan yang sangat hina di dalam Islam. Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dalam surah Al-Hasyr. Barang siapa yang terjaga dari perbuatan kikir, dari sifat kikir, dialah orang-orang yang muflih, orang-orang yang senang, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sejahtera. Kikir ataupun suhun ataupun bakhil ini sangat-sangat perbuatan yang bisa membinasakan kita, yang bisa menghancurkan semua amal ibadah kita. Karena orang kikir ini dia tidak akan mau berinfak, dia tidak akan mau mengeluarkan zakat yang merupakan kewajibannya. Sedangkan kita tahu bahwa rizki yang kita terima, rizki yang kita dapatkan, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Salah satu cara mensyukurinya adalah kita mengeluarkan infak dan zakat dan sedekah. Dalam surah Ali Imran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkecam orang-orang yang bakhil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan janganlah kamu mengira apa-apa yang kamu pelitkan, apa-apa yang kamu bakhilkan, apa-apa yang kamu kikirkan dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai kamu tidak mau berinfak, sampai-sampai kamu tidak mau mengeluarkan zakat. Jangan kamu kira perbuatan itu adalah perbuatan baik bagi kamu. Bal huwa syarrul lahum, tetapi perbuatan itu adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tidak baik. Apabila kamu bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, Allah akan mengkalungkan ke atas leher-leher kamu di dalam api neraka nanti dengan apa? Dengan harta yang kamu bakhilkan, dengan harta yang kamu tidak mau mengeluarkan zakatnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang pertama. Perkara yang membuat orang binasa, baik itu di dunia apalagi di akhirat. Tetapi kalau orang tidak bakhil, orang yang gemar berinfak dan bersedekah, apa kata Allah? Apa janji Allah dalam surah As-Saba? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa-apa yang kamu infakkan dari rizki yang Allah berikan kepada kamu, apa-apa yang kamu berikan zakatnya, ingat, Allah akan mengganti apa yang telah kamu keluarkan tersebut. Fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan Allah lah maha sebaik-baik yang memberikan rezeki. Ini yang pertama. Bakhil adalah sesuatu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Yang kedua adalah hawa muttaba', hawa nafsu yang diperturutkan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk makhluk yang sangat mulia. Dengan apa? Dengan Allah kasih akal dan hawa nafsu. Manusia kalau bisa membimbing hawa nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjadi orang yang sangat mulia. Tetapi manusia apabila menuruti hawa nafsu yang hawa nafsu yang jelek, hawa nafsu yang maksiat,
manusia itu bisa lebih hina daripada binatang ternak. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia-manusia yang menuruti hawa nafsunya, mereka mempunyai hati, mereka mempunyai pikiran, tetapi mereka tidak mau berpikir. Walahum udhunun la yasma'una biha. Mereka diberikan telinga, tetapi mereka tidak mau mendengar yang baik-baik. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dan mereka mereka diberi mata, tetapi mereka tidak bisa mempergunakan mata mereka ini dengan melihat yang baik-baik. Ulaika kal an'am. Mereka itulah seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan mereka bisa lebih hina daripada binatang. Inilah manusia. Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mewanti-wanti kita, melarang kita dengan seenaknya mengikuti hawa nafsu kita. Allah telah memberikan petunjuk buat kita. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini tidak sia-sia. Allah berikan petunjuknya. Allah berikan rambu-rambunya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu ini cenderung mengikuti sesuatu yang jahat. Kita rasakan sendiri. Kalau kita tidak bisa mempergunakan hawa nafsu kita ini sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kita akan terjerumus ke dalam kesesatan. Inilah manusia. Allah telah memberikan rambu-rambunya. Allah telah memberikan petunjuknya. Apa itu Al-Quranul Karim dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Tetapi manusia mengikuti hawa nafsunya. Wala tattabi'ul hawa fayudilluka an sabilillah. Ini dalam surah Shad. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudilluka an sabilillah. Maka kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi sifat kikir, bakhil. Yang kedua adalah mengikuti kemana hawa nafsu, keinginan diikuti sama dia. Nah, ini perbuatan yang sangat keji. Karena Allah memberikan kita rambu-rambunya. Rambu-rambu baik itu dalam berdagang, rambu-rambu baik itu dalam bermuamalah di kantor, muamalah sama keluarga, sama tetangga, semuanya ada rambu-rambunya dalam Islam. Islam ini adalah agama yang kamil, agama yang syamil, agama yang dari hal kecil diatur oleh Islam. Apalagi urusan pemerintahan, urusan negara, semuanya diatur oleh Islam. Tetapi kalau kita mengikuti hawa nafsu kita lebih condong kepada undang-undang yang dibuat oleh manusia. Sedangkan Allah membuat undang-undangnya. Kita lebih condong mengikuti peraturan yang dibuat oleh manusia. Sedangkan Allah memberikan kita peraturan yang jelas. Ini yang harus kita camkan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Dalam sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW. Tidaklah beriman seseorang sampai, tidaklah beriman seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang saya bawa, kata baginda Rasulullah SAW. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, akan sengsara kita, akan binasa kita. Karena hawa nafsu ini cenderung berbuat kemungkaran, cenderung berbuat kemaksiatan. Ini yang kedua para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Ijabul mar'i bi nafsih. Orang yang membanggakan dirinya sendiri. Ini juga perbuatan yang sangat dicela oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini terkadang orang-orang yang pintar, orang-orang yang kaya, seorang alim, seorang ustadz juga,
merasa dirinya yang paling hebat. Seorang dermawan juga merasa dirinya yang paling banyak bersedekah. Seorang alim merasa dirinya yang paling banyak. Contohnya hafal Al-Quran, contohnya hafal hadis, contohnya juga dia hafal ilmu agama, tetapi ada kesombongan dalam dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam sebuah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana lahu mislu zarrah minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa yang ada dalam dirinya sifat sombong walaupun sebesar biji zarrah, walaupun sangat kecil rasa sombong itu dalam dirinya, dia tidak akan bisa masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga hal ini harus kita waspadai, apalagi yang terakhir ini. Sekarang kita tidak merasa, kita merasa yang paling hebat. Kita telah membangun masjid misalnya, kita telah membangun pesantren misalnya, kita telah hafal Al-Quran misalnya, tetapi ada terlintas di dalam hati kita, ada terlintas di dalam jiwa kita perbuatan apa? Perbuatan ataupun sifat takabur, sifat sombong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu semua akan hangus, akan sirna semua amal ibadah kita ini. Berarti kita tidak ikhlas berbuat, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan tiga sifat ini ya Allah dan Rasulnya ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, memberikan kepada kita arahan supaya kita menjauhi tiga sifat ini, supaya kita apa? Supaya kita bisa hidup sejahtera, hidup aman dan sentosa di dunia ini, khususnya juga di akhirat kelak. Aqulu qauli hadza